welcome to our channel. Bertemu kembali dengan Teacher Eva dalam pembelajaran kita hari ini. Apa kabar anak-anak? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Wah, good job. Hari ini kita akan belajar tematik. But before we start our study today, it's better for us to pray. Now, I want you to pray by yourself at your home, please, my students. Let's pray. Amen. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, tema 3A, subtema 3, pembelajaran 1. Hari ini kita akan mulai belajar tentang pertumbuhan hewan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pertumbuhan makhluk hidup yaitu manusia, tumbuhan, dan hari ini kita belajar pertumbuhan hewan. Nina memelihara seekor kucing. Nina memeliharanya sejak masih kecil. Waktu itu tubuhnya masih sangat kecil. Rambut di tubuhnya juga masih tipis. Nina memelihara dengan penuh kasih sayang. Nina memberi makan kucingnya dengan teratur. Kini kucing Nina sudah bertumbuh semakin besar dan lincah. Nah, menurut kamu anak-anak, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan? Apa saja yang terjadi pada makhluk hidup ketika bertumbuh? Baiklah, kita akan bahas bersama-sama. Pertama, kita lihat pertumbuhan kucing. Tadi di cerita kita yang sebelumnya, kucing Nina bertumbuh menjadi semakin besar, rambutnya juga tumbuh lebat dan halus. Lalu bagaimanakah pertumbuhan kucing? Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Tubuh anak kucing mula-mula kecil. Tubuhnya semakin lama semakin besar. Bulunya yang tipis bertambah tebal. Anak kucing tumbuh menjadi kucing remaja. Kucing remaja bertumbuh menjadi kucing dewasa. Ini adalah pertumbuhan kucing. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan bebek? Coba lihat anak-anak teacher. Bebek berkembang biak dengan bertelur. Telur akan menetas dan keluarlah anak bebek. Kamu bisa lihat di urutan nomor 3 ya. Keluar anak bebek. Semakin lama ukuran tubuhnya bertambah besar. Bulunya juga bertambah banyak. Anak bebek bertumbuh menjadi bebek muda hingga menjadi bebek dewasa dan dapat bertelur. Demikianlah pertumbuhan bebek. Kemudian bagaimana dengan pertumbuhan ayam? Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa yang kemudian dapat bertelur. Ukuran tubuh ayam yang bertumbuh akan semakin bertambah besar. Nah, dari sini kita bisa belajar, kamu diingatkan kembali pertumbuhan artinya mengalami penambahan pada tinggi dan berat. Perubahan yang terjadi pada makhluk hidup ketika makhluk hidup mengalami pertumbuhan adalah yang pasti, yang pertama, ukuran tubuhnya akan semakin besar. Kemudian ukuran tubuhnya akan semakin tinggi. Setelah itu bulu atau rambutnya akan semakin banyak atau akan semakin tebal. Dan masih ada beberapa hal lagi pertumbuhan, ciri-ciri atau perubahan yang terjadi pada makhluk hidup ketika mengalami pertumbuhan. Nah, anak-anak teacher, apakah kamu dapat menemukan kata-kata tentang pertumbuhan hewan? Pastinya ada ya dari beberapa yang sudah kita diskusikan bersama tadi. Apakah kamu tahu hewan apa lagi yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ayo anak-anak teacher, ceritakan kembali ya tentang pertumbuhan hewan dengan menggunakan bahasamu sendiri. Dan tuliskan hasilnya dalam tabel seperti di bawah ini ya. Silahkan kamu lengkapi nama hewan, kemudian makanannya dan bagaimana cara pertumbuhannya. Apakah kamu bisa buat dengan cara perkembangbiakannya juga boleh ya anak-anak teacher. Kamu bisa
tulis di dalam tabel yang ada di buku tematik kamu halaman 68 ya anak-anak teacher. Nah, bebek milik paman sedang bertelur. Sekarang kita mau berhitung. Telur-telur tersebut diletakkan di 3 wadah. Setiap wadah berisi 12 telur bebek. Menurut kamu berapa banyak telur bebek seluruhnya? Ayo, bagaimana anak-anak untuk menyelesaikannya? Yes, that's right. Kamu bisa menggunakan penjumlahan. Tetapi, pada pembelajaran ini kita akan belajar menyelesaikan persoalan dengan menggunakan perkalian. Caranya bagaimana? Ayo kita bahas bersama. Tadi dikatakan bahwa telur-telur tersebut diletakkan 3 wadah. Setiap wadah berisi 12 telur. Kamu bisa lihat setiap tempat itu ada 12 telur. Lalu bagaimana dengan menyelesaikannya dengan bentuk penjumlahan? Kita jumlahkan 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Lalu bagaimana menyelesaikannya dengan bentuk perkalian? Ayo anak-anak teacher, ada yang tahu? Ya, bentuk perkalian kita bisa gunakan 3 kali 12 sama dengan 36. Maksudnya apa teacher 3 kali 12? Artinya adalah 3 kali 12-nya. Yaitu ada 3 grup atau 3 kelompok dan masing-masing kelompok isinya adalah 12. Sehingga bentuk perkaliannya adalah 3 kali 12 sama dengan 36. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Dari contoh yang sudah kita lihat tadi, kamu bisa melihat bahwa 12 tambah 12 tambah 12 itu adalah penjumlahan 12 dengan berulang. Kemudian dalam bentuk perkaliannya tadi adalah 3 kali 12. Perkalian dapat dihitung dengan beberapa cara. Beberapa caranya adalah mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengalih. Setelah itu hasilnya dijumlahkan. Dan dapat dihitung dengan cara bersusun ke bawah juga anak-anak teacher. Langsung saja ya, bagaimana caranya mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengalih? Ayo kita lihat bersama-sama contohnya. 17 kali 5. Dari sini kamu bisa melihat bilangan pengalih adalah angka 5. Kemudian bilangan penyusun dari 17 adalah 17 itu 10 tambah 7. Ingat puluhan dan satuan ya anak-anak teacher. Dari 7 angka 17, 7 adalah satuan, 1 adalah puluhan, sehingga 10 tambah 7. Lalu kita bisa selesaikan perkaliannya, kalikan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengalih, lalu jumlahkan hasilnya. Ingat, penyusun 17 adalah 10 dan 7, pengalihnya adalah bilangan 5. Jadi, kita mulai dengan mengalihkan bilangan penyusun 10 kali dengan pengalihnya yaitu 5. 10 kali 5 sama dengan 50. Lalu, 7 kali 5 sama dengan 35. Hasilnya kita jumlahkan 50 tambah 35 sama dengan 85. Jadi, 17 kali 5 adalah 85. Sudah mengerti anak-anak teacher? Baiklah, teacher akan berikan contoh yang lain lagi. Kali ini adalah bilangan ratusan. 145 kali 6. Bilangan pengalih adalah 6. Kemudian bilangan penyusun dari 145 adalah 5 untuk satuan, 4 puluhan adalah 40, 1 ratusan nilainya 100. Maka bilangan 145 itu sama dengan 100 tambah 40 tambah 5. Ingat, pisahkan dia berdasarkan nilai tempatnya ya anak-anak teacher. Setelah itu kita kalikan. Ingat, bilangan penyusun 145 tadi adalah 140 dan 5. Dan bilangan pengalihnya adalah 6. Jadi kita mulai dari 100.
100 kali 6 sama dengan 600. 40 kali 6 sama dengan 240. Nah, anak-anak teacher, untuk memudahkan kamu mengalihkan bilangan puluhan, jika angka terakhirnya adalah 0, kamu bisa kalikan misalkan 100 kali 6, kamu kalikan 1 kali 6 sama dengan 6, kemudian kamu tinggal menambahkan 0 di belakang angka 6 sebanyak 2. Dari sini ya anak-anak teacher, 100 ini nolnya kamu tinggal pindahkan. Begitu juga dengan 40, kalikan saja 4 kali 6 sama dengan 24, lalu tambahkan 0 di belakangnya sebanyak 1. Menjadi 240. Kemudian penyusun lain yaitu 5 kali 6 sama dengan 30. Lalu hasilnya kita jumlahkan. 600 tambah 240 ditambah 30. Ingat, kalau kamu masih kesulitan penjumlahan, kamu jumlahkan dimulai dari satuan, puluhan lalu ratusan ya anak-anak teacher. Dari sini hasilnya adalah 870. Jadi 145 kali 6 sama dengan 870. Sudah paham anak-anak teacher? Wah, good job. Lalu cara yang lainnya adalah perkalian bersusun ke bawah. Bagaimana caranya? Contohnya 17 kali 5. Kamu letakkan sejajar satuan dengan satuan ya anak-anak teacher. Kita mulai dengan mengalihkan 5 kali 7 atau 7 kali 5 sama dengan 35. Kamu tulis 5, kemudian simpan angka 3-nya. Kenapa? Karena 5 itu adalah bilangan satuan. Karena yang kita kalikan tadi satuan ya anak-anak teacher, jadi yang kamu tulis sudah pasti satuan juga. Setelah itu, perhatikan, 7 kali 5 dengan 5 kali 7 hasilnya sama ya anak-anak teacher. Perhatikan baik-baik, hasilnya sama. Kemudian, selanjutnya kita kalikan 5 kali 1 sama dengan 5. Tambahkan dengan angka 3 yang kita simpan tadi. Berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Paham sampai sini anak-anak teacher? Ingat, 5 kali 1 sama hasilnya dengan 1 kali 5. Yang sama itu hasilnya ya anak-anak teacher. Jadi dari sini bisa kita lihat 17 kali 5 adalah 85. Contoh lainnya dalam bentuk ratusan, 145 kali 6. Yang pertama, silakan kita kalikan 6 kali 5 sama dengan 30. Tulis angka 0, lalu angka 30-annya kamu simpan. Ingat, 6 kali 5 sama dengan 5 kali 6, hasil perkaliannya. Lalu, kita lanjut mengalihkan 6 kali 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Tambahkan dengan angka 3 yang disimpan tadi. Berarti menjadi 24 tambah 3 sama dengan 27. Karena yang kita kalikan adalah puluhan, maka yang kamu tulis adalah angka 7 dan kamu simpan angka 2-nya ya anak-anak teacher. Karena ini maksudnya adalah 27 puluhan. Maka yang ditulis angka 7. Ingat, 6 kali 4 hasilnya sama dengan 4 kali 6. Selanjutnya kita kalikan 6 kali 1 sama dengan 6. Tambahkan dengan angka 2 yang disimpan tadi. Menjadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Di sini juga berlaku 6 kali 1 hasilnya sama dengan 1 kali 6. Dari sini bisa kita lihat hasil perkalian 145 kali 6 adalah 870. Sudah paham anak-anak teacher untuk perkalian? Wah, good job anak-anak teacher. Nah, dari contoh soal yang tadi kita pelajari bahwa pada perkalian berlaku sifat pertukaran atau komutatif. Artinya, jika kedua bilangan ditukarkan tempatnya, hasilnya tetap sama. Sekali lagi, kamu harus ingat, yang sama itu adalah hasilnya. Contohnya, 6 kali 5 sama dengan
5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, 5-nya sebanyak 6 kali, sama dengan 30. Artinya adalah 6 kali 5-nya, atau 6 grup. Dalam setiap grup isinya 5. Dan jika kita tukar tempatnya menjadi 5 kali 6, yaitu 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, 6-nya sebanyak 5 kali, hasilnya sama, 30. 5 kali 6 artinya 5 grup, setiap grup isinya adalah 6. Dari sini kita bisa melihat 6 kali 5 dan 5 kali 6 hasilnya sama ya anak-anak teacher. Baiklah anak-anak teacher, sekarang kita mau menggambar. Cobalah membuat gambar dekoratif hewan kesukaanmu di buku gambar. Gambarlah menggunakan garis dan bidang sesuai imajinasimu. Anak-anak teacher, silahkan warnai gambar kamu agar lebih indah ya. Kamu dapat melihat contohnya di buku tematik 3A, halaman 70 ya anak-anak teacher. Baiklah anak-anak teacher, waktunya kamu untuk berlatih. Kerjakan, ayo berlatih kamu dari buku tematik halaman 70 sampai halaman 71. Kerjakan dengan hati-hati ya anak-anak teacher. Perhatikan contoh perintah soalnya. Jika diminta dalam bersusun ke bawah, silahkan buat caranya ya anak-anak teacher. Baiklah anak-anak teacher, dari pembelajaran hari ini apa yang sudah kamu pahami? Yang pertama, menyebutkan kata-kata tentang pertumbuhan hewan dan menceritakan kembali isi teks. Yang kedua, menyelesaikan perkalian dengan cara bersusun. Dan yang ketiga, dengan cara bersusun dan mengalihkan bilangan penyusunnya tadi ya anak-anak teacher. Kemudian yang ketiga adalah menggambar dekoratif sesuai imajinasi. Nah anak-anak teacher, harapan teacher, kamu sudah memahami pembelajaran hari ini ya. Tara, waktunya kita untuk kuis. Hari ini kamu berkesempatan mengumpulkan bintang sebanyak 10 bintang di pembelajaran hari ini. Nanti di video-video berikutnya, teacher akan mengumumkan anak yang mendapatkan bintang paling banyak di pembelajaran tematik kita ya. Tapi sebelum teacher Eva berikan pertanyaannya, jawaban kuis tematik tema 1 subtema 2 pembelajaran 5 yang sudah kita pelajari adalah 3 untuk satuan dan 5 untuk ribuan. Dan inilah dia nama anak-anak teacher yang mendapatkan 10 bintang untuk pembelajaran tematik subtema 2 pembelajaran 5 yang sudah lewat ya. Tara, selamat untuk anak-anak teacher, ditingkatkan terus. Dan untuk anak-anak teacher yang belum menjawab, ayo berlomba menjawab dan mengumpulkan bintang untuk pelajaran tematik kita ya. Baiklah, pertanyaan kuis kita untuk hari ini adalah, jika Ani memiliki 4 buah kandang yang berisi masing-masing 125 ekor ayam, berapa banyak ayam Ani semuanya? Silahkan dijawab anak-anak teacher, berikan jawaban kamu. Tulis di kolom komentar video kita ini ya. Untuk kuis hari ini, teacher Eva akan batasi waktu untuk menjawab kuisnya. Setelah waktunya habis, maka kolom komentar akan teacher kunci. Ayo berlomba anak-anak teacher. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, I want you to pray. I want you to pray by yourself at your home, please, my students. Let's pray. Amen. Baiklah anak-anak teacher, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap setia berdoa. Bye-bye.